Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang luar biasa, hari ini Masya Allah saya kedatangan dengan guru saya, Masya Allah, mentor yang luar biasa. Beliau merupakan anggota DPR Kota Sorong yang merupakan juga Ketua Komisi 1 DPR Kota Sorong yang membidangi apa itu, Pak? Pertama itu adalah pembidangan pemerintahan. Pembidangan pemerintahan. Umum. Yes. Mulai dari sekda, terus Pak Distrik, kelurahan. Oke. Yang kedua itu bidang pendidikan, kesehatan, terus penanggulangan bencana. Ya seperti itu. Baik, seperti itu ya. Ya, saya perkenalkan sahabat, beliau merupakan yaitu Muhammad Taslim, MPD, luar biasa. Pak Taslim ya saya panggil ya? Iya. Boleh. Pak Taslim, mohon maaf. Jadi Bapak sudah menjadi anggota sudah berapa periode nih di kota? Untuk tingkat Kota Sorong ini baru periode ini 2019-2024. Sebelumnya itu di provinsi 2009-2014. Masya Allah. Ya. Di komisi yang sama? Ya, karena memang saya tertarik dengan pendidikan. Kalau kayak gitu bisa milih Pak ya? Bisa. Kita atur nanti di praksi. Praksi itu ada pembagian komisi. Yes. Dan karena yang mengatur penempatan anggota itu kan praksi. Dan sesuai dengan tupoksi atau mungkin latar belakang pendidikannya ya. Karena tadi Bapak MPD jadi masuknya di pendidikan aja. Fokusnya di situ. Iya. Masya Allah. Ini cukup menarik nih kalau ngomongin masalah pendidikan ini Pak. Iya. Dan kita baru-baru ini udah memperingati Hari Pendidikan Nasional setiap 2 Mei ya. 2 Mei. Tapi lagi-lagi isu yang mengiringi itu juga lumayan kenceng itu. Ya. Silakan. Sahabat-sahabat saya, ya guru-guru kami, mereka masih bersuara terkait dengan kesejahteraannya mereka gitu loh. Masih ada juga guru kita honor. Sudah honor, digajinya tidak tepat waktu, susah banget masih PNS. Jadi isu-isu yang seperti itu masih banyak berkeliaran gitu ya. Menurut Pak Taslim gimana itu? Ya, seperti yang terjadi sekarang memang kurang lebih 2 tahun terakhir ini kan ada musibah yang kita dapat ya. COVID-19 membuat anggaran dari pusat itu kan ada pengalokasian lebih besar ke kesehatan penanggulangan COVID. Fokus ke COVID-nya dulu ya. Sehingga bidang lain itu termasuk bidang pendidikan itu agak bergeser. Termasuk dalam hal keterlambatan. Memang informasi dari keuangan itu memang ada sistem di transfer dan keuangan daerah itu memang ada yang baru. Sehingga personil yang ada di dinas ini perlu waktu untuk bisa tahu dan kemudian menyampaikan atau mentransfer kepada yang menerima hak, yaitu guru-guru yang ada. Tetapi bahwa dari dinas pendidikan yang memang di belakangnya itu adalah ada komisi 1, itu kami getol untuk bagaimana mensejahterakan guru, karena guru itu bagi kami adalah pahlawan kusuma bangsa. Benar tuh. Dia tidak sempat lagi untuk mengurus hidupnya dalam pengertian tidak mencari penghidupan lain. Benar, dia Pak. tidak ada pekerjaan lain kecuali menjadi guru. Nah, karena itu memang tugas pemerintah dalam hal ini bagaimana mensejahterakan guru, karena guru ini adalah pahlawan yang harus kita perhatikan. Iya. Jadi waktu pandemi fokusnya digeser. Itu pas prosesi menggeser anggaran itu seizin guru nggak? Itu kebijakan dari pemerintah. Karena pada saat itu kan dipandang penting bahwa penanganan COVID ini yang korban. Sehingga karena di dalam yang korban juga pasti ada guru juga, makanya juga larinya seperti itu. Memang itulah lagi-lagi
kesejahteraan seorang guru itu sangat penting banget, karena kalau ketika guru tidak sejahtera, ngajarnya juga tidak tenang, pasti akan berkorelasi dengan yang dididik gitu loh. Akhirnya juga nggak jadi duga. Dan yang menjadi penting yang kami tahu bahwa tugas pencerdasan ya yang kami pahami itu sebenarnya tugasnya negara, bukan sih Pak? Untuk mencerdaskan bangsa ini memang kalau kita mau katakan leading sektornya itu kan pemerintah. Yes. Tetapi bahwa masyarakat juga berkewajiban. Oh tetap ya, tetap ya. Kewajiban. Kita semua berkewajiban untuk mencerdaskan bangsa. Karena itu adalah hajat kita bersama. Nah, jadi pemerintah sudah menyiapkan anggaran pengelolaan dalam hal ini untuk Kota Sorong. Itu kan kebijakannya pemerintah bahwa seluruh sekolah negeri mulai dari SMA, SMK, SMP dan SD negeri yang negeri itu tidak bayar SPP lagi. Oh, udah gratis. Gratis, termasuk gratis, nggak sama sekali nggak bayar. Nggak bayar, termasuk misalnya uang pendaftaran ketika baru masuk. Kalau pun ada biaya yang muncul itu biasanya persetujuan komite sekolah. Komite itu sudah rapat dengan guru dan kemudian menyampaikan kepada kepala sekolah, maka ditariklah pungutan itu, artinya persetujuan orang tua. Kalau orang tua tidak setuju, komite tidak setuju, tidak akan ada penarikan. Itu Komisi 1 konsen di situ. Pada saat awal penerimaan siswa baru, kami selalu memantau, menyampaikan kepada masyarakat. Kalau ada keluhan sampai ke Komisi 1, kami akan langsung panggil kepala dinas untuk menyampaikan ini ada pungli begitu. Tapi menarik ini. Tapi benar nggak itu ya, kalau nggak bayar kita lapor, takutnya malah dikeluarin dari sekolah. Tidak. Ini sekarang kan model sekarang ini sudah transparansi Haji. Sekarang ini orang tidak bisa menghacking sendiri, apalagi sudah ada media sosial. Ketika itu misalnya dipiralkan, bisa langsung ditegur, bahkan bisa dipecat misalnya oknum pejabat atau kepala sekolah ketika berbuat seperti itu. Tapi hal yang luar biasa memang sebenarnya udah bagus gitu loh. Pemerintah udah ngasih fasilitas, menggratiskan semua kecuali dengan hal-hal yang disepakati bersama, ada biaya tertentu ya. Dan saya yakin itu atas diskusi matang sehingga tidak membebankan wali murid lagi. Tapi lagi-lagi dengan sudah segitu banyak program, image pendidikan mahal ini masih terngiang-ngiang. Jadi saya jawab pendidikan mahal itu masih terngiang-ngiang dalam segala segmentasi gitu loh. Apakah memang ini yang menjadi pertanyaan? Apakah memang tadi program itu benar-benar terjalankah atau memang hanya sebatas pemanis pendengaran kami gitu? Setahu saya itu jalan ya. Jadi sekarang ini yang sekolah negeri, kecuali yang bayar SPP itu adalah swasta. Biasanya kan swasta malah ya. Kalau negeri itu gratis. Cuma memang begini, ada biaya, misalnya ada pembiayaan sebenarnya yang diperlukan, misalnya dana operasi daerah, dana bosda itu di untuk ke Sorong ini tidak ada, karena memang pejabat sebelumnya itu Pak Wali Kota sebelumnya punya prinsip bahwa pendidikan itu memang harus mahal. Kenapa kalau mahal? Supaya anak-anak serius. Saya pernah berdialog dengan beliau bahwa kalau pendidikan itu mahal, itu anak-anak serius. Sedangkan kalau gratis kami bisa main-main. Beliau menyampaikan bahwa terbukti bahwa Kota Sorong ini punya peringkat 1 nilai persentase tingkat pendidikan di Papua Barat itu Kota Sorong nomor 1. Karena biaya mahal. Bisa jadi itu, bisa jadi karena memang Kota Sorong ini kan sarana dan prasarana cukup mumpuni ya. Jadi saya mengatakan dari pandangan DPR bahwa ya Kota Sorong memang wajar juara 1 karena dia adalah kota dan seluruh fasilitas yang dibutuhkan hampir lengkap ya. Semua mendukung sarana prasarana. Kalau mahal sebenarnya yang pusing, yang serius malah bukan anaknya kalau menurut saya nih, malah bapaknya yang pusing. Fokusnya bayar ini masalah. Tapi sebenarnya ada amanat yang perlu kita perhatikan, itu adalah amanat pendidikan, amanat undang-undang khusus ya. Undang-undang khusus sekarang ini kan Undang-Undang Nomor 2 2021. Di situ mengamanatkan bahwa pendidikan itu adalah basic yang memang harus diperhatikan, bahkan
DAU yang 2,25% dari dana alokasi umum nasional itu diberikan kepada Papua, itu 30%-nya adalah untuk pendidikan. Luar biasa. Jadi difokuskan di situ. Ya, dari dana OSUS saat itu. Yes. Belum lagi masuk ada namanya dana DBH. DBH dari itu, sumber Pak? daya alam, Sumber daya alam. dana bagi hasil sumber daya alam, dan juga dana bagi hasil dari sumber daya gas seperti di Bintuni. Oh, jadi sumber-sumber anggaran bersumber dari mereka. Jadi dana OSUS ini itu. kan ada berapa cabang pemasukan. Ada sektor pemasukan. Itu kalau dari DBH tadi itu kan 70%-nya itu masuk ke Papua. Hanya 30% ke negara. Tapi 70% tadi itu 35% itu untuk pendidikan. 35% untuk pendidikan, 30% untuk kesehatan. Ya. Kalau untuk terkait dengan pendidikan, ini menarik. Jadi kalau memang sudah diprogramkan oleh pemerintah dan masuk dalam OTSUS, peraturan otonomi khusus ya, itu sampai taraf jenjang apa itu, Pak Taslim, terkait dengan pendidikan? Apakah ya hanya sebatas sampai dengan SMA, atau sahabat-sahabat kita yang mau melanjut ke kuliah juga akan bisa mendapatkan anggaran tersebut? Khusus dana OSUS ya. Kalau dana OSUS sebenarnya kan peruntukan untuk orang asli Papua. Oh, untuk orang asli Papua. Jadi oleh Dinas Pendidikan itu untuk tahun 2023 ini saya bacakan. Boleh. Ya. Jadi program unggulan daripada Dinas Pendidikan Kota Sorong itu pertama adalah pemberian beasiswa kepada siswa-siswi UAP berprestasi, kurang mampu. Nah, itu anggarannya 780 juta. Nah, kemudian pemberian perlengkapan siswa. Jadi diberi kali perlengkapan termasuk baju, sepatu, mereka itu malah lebih mahal lagi, itu untuk SD 2.997 juta. Luar biasa. Pengembangan karir pendidik yang tadi masalah guru. Iya, masalah guru benar. Ini juga untuk sekolah dasar 989 juta. Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, dan juga pengembangan sarana dan prasarana. Itu. Tentu Komisi 1 mengawasi semua realisasi itu ya? Ya. Jadi tadi 2023. Sekarang berarti baru mulai ya. Proses itu tetap akan berjalan ya? Iya, jadi anggaran pendidikan yang di Kota Sorong ini kan kemarin diketok itu 2023 kurang lebih 1,1 lebih triliun. Itu anggaran pendidikan Kota Sorong ini naik dari sebelumnya 2020 itu hanya 200 lebih miliar, sekarang menjadi 315 miliar. Masya Allah, luar biasa. Tapi 315 miliar itu sebagian besarnya sebenarnya untuk gaji. Guru ini kan seluruh guru. Untuk diketahui bahwa khusus untuk Papua, ini kebijakan dari pusat itu bahwa SMK dan SMA itu dikelola oleh pemerintah daerah tingkat 2. Kalau di provinsi lain itu provinsi yang kelola. Yes. Khusus untuk Papua ini sesudah undang-undang OSUS. Anggarannya berbeda dari itu. Karena itu anggarannya naik. Yang tadinya tadinya itu provinsi yang kelola diberikan kepada wali kota dan bupati. SMA dan SMK yang ada di daerahnya. Begitu. Ini luar biasa sahabat-sahabat sekalian ini. Jadi tentu harus benar-benar dimanfaatin lagi-lagi. Diawasin langsung ya oleh Komisi 1 ya. Nggak mungkin tidak. Itu kalau misalnya nggak habis bagaimana itu? Misalnya itu sudah di menjadi breakdown, kalau tidak habis menjadi evaluasi di tahun berikutnya. Oh begitu. Evaluasi bagi komisi. Jadi sayang banget itu kalau nggak dihabisin kan, benar ya? Karena begini, dalam penganggaran itu kan sebenarnya berbasis kepada program sebelumnya. Betul. Sehingga perencanaan program dibuat itu memang betul-betul menjadi kebutuhan. Sehingga kalau tidak habis, ini menjadi masalah. Dan kita evaluasi ya bisa jadi tahun depan dikurangi karena kenapa tidak terpakai. Ya. Benar. Ya. Nah, yang menarik dari tadi untuk ada alokasi khusus untuk pendidik ya. Itu termasuk yang honorer. Masuk. Oh, sudah termasuk dengan yang honorer ya. Masya Allah. Jadi baru-baru ini kebetulan Komisi 1 juga membawahi kita partner dengan BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Itu saya datang bahkan sama-sama wali kota untuk mengajukan honorer untuk Kota Sorong. Kita sudah perjuangkan. Karena sekarang ini kan juga ada penerimaan
apa P3K ya. P3K, ya, benar. ASN dan P3K di Provinsi Papua Barat Daya. Jadi harapannya memang pada saat kita bertemu dengan kementerian, dalam hal ini deputi karena menterinya lagi umroh pada saat itu, sehingga di apa yang menjadi usulan kami mereka menyatakan ya kami akan sampaikan karena Pak Menterinya tidak ada di tempat. Saya juga sayangkan Pak Wali pada saat itu harusnya kita ke sana itu clear bahwa menteri ada, sehingga kita ketemu menteri bukan dengan deputinya, sehingga ya udah bisa langsung mengambil keputusan. gitu Ya, benar. Menarik sekali nih. Dan nah ini di luar dari konsep ini, mohon maaf ini Pak Taslim. Ya. Tadi saya cuma keinget aja kalau ngomongin anggaran, pertanyaannya di luar dari pendidikan. Di dalam departemen kedewanan DPR kota, kenapa masih pakai istilah komisi ya? Maksud mohon maaf seperti ini. Komisi ini asumsi saya nih kalau di dunia umum. Kenapa nggak gunain ini aja divisi atau apalah gitu loh? Kenapa pakai istilah komisi ya, Tat? Sebenarnya itu berdasarkan undang-undang. Undang-undang mengatur seperti. Jadi komisi sebenarnya itu adalah lembaga di DPR yang membidangi teknis. Jadi di komisi itu adalah teknis yang berhubungan dengan bidang dinas, tertentu lah ya, dengan dinas. bidang tertentu, karena seluruh dinas di Kota Sorong ini kan dibagi habis kepada 3 komisi dan termasuk juga badan vertikal. Itu juga kita awasi juga, termasuk perbankan. Maksud saya ini masukan dari kami aja. Mudah-mudahan tidak. Kali-kali aja. Karena itu memang masyarakat kalau melihat selama ini anggota DPR tidak begitu menggembirakan, tolong 2024 harus selektif. Itu yang benar. Bahwa demokrasi itu tidak boleh diintervensi oleh uang. Jadi kita harus berpikir jernih dengan melihat rekam jejak daripada calon-calon itu, sehingga nanti dia akan hadir mengedepankan perjuangan untuk membela rakyat, bukan untuk kepentingan dirinya. Nah, ini. Bukan untuk hanya mencari komisi ya. Ya, tidak. Baik, tidak. kita kembali lagi nih Pak Taslim. Kalau tadi udah ngomongin mahal, bahwa sudah dijawab ya. Tapi ini ada istilah lah toh. Dulu waktu saya masih kecil, orang tua saya selalu bilang bahwa kalian harus benar-benar sekolah tinggi. Kalian harus bagaimanapun caranya itu harus sekolah. Karena itu nanti akan berhubungan dengan kehidupan kamu di masa depan. Menjadi lebih baik, pendapatanmu akan semakin tinggi dan sebagainya. Ya kan? Menurut Pak Haji, masihkah itu relevan untuk kehidupan saat ini ya? Kehidupan saat ini. Apakah memang penting itu pendidikan saat ini gitu? Secara umum itu relevan. Bahwa orang yang berpendidikan itu biasanya kehidupannya lebih mudah. Ya, pekerjaannya lebih mudah daripada orang yang tidak berpendidikan. Jadi sekarang ini memang berubah situasi. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang ketika rekrutmen karyawan itu bukan dilihat dari jasanya, tapi justru yang kedepankan adalah perilaku dulu. Ya, kalau masalah akhlaknya lah ya. Ya, kalau masalah kepintaran itu atau nanti kan ada pelatihan. Tapi kalau akhlak ini dari dasar basic. Bahkan ada survei bahwa yang membuat orang di dunia ini berhasil itu ternyata bukan pintar. Begitu. Ternyata yang menempati urutan pertama itu adalah jujur. Berkaitan dengan akhlak. Ya. Kalau misalnya kampus-kampus besar ini mengedepankan akhlak tadi, ya pasti dia akan berkorelasi bahwa pendidikan mahal dan kemudian menjadi jalan untuk mendapatkan kehidupan lebih baik. Tapi kalau pendidikan tinggi itu yang Bu Napit misalnya menyepelekan akhlak, ya kejujuran, bisa jadi bahkan bisa menjadi rekrutmen nanti terbatas. Artinya siswa justru akan mencari sekarang ini sekolah-sekolah yang mengedepankan akhlak di samping kompetensi yang dimiliki ya. Nah ini menarik ini. Ya. Jadi memang penting. Saya juga sempat ngebaca beberapa artikel atau tulisan bahwa kurikulum yang baru, ya itu kan masalah teknis juga. Tapi ini menarik untuk masukan dari komisi bahwa tetap akan mengawasi bagaimana mengisi pelajaran atau kurikulum di dalamnya. Lagi-lagi akhlak itu yang menjadi yang utama ya, Tat. Itu mungkin kami yang bisa titipkan.
Dan kenapa tadi saya pertanyakan itu? Sekarang ini anak muda banyak banget belajarnya malah bukan di formal. Lagi untuk mencari kehidupan yang layak tadi ya. Karena kalau kehidupan yang layak masih secara umum itu gampang dapat duit. Dan saat ini yang menjadi adalah banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang nyari duitnya bukan melalui pendidikan yang formal dulu, tapi malah melalui media sosial. Jadi YouTuber, jadi TikTokers, jadi apapun yang terkait dengan itu. Dan yang paling parah lagi, banyak konten-konten yang lagi-lagi tidak mengedepankan akhlak dan azab dan perilaku yang seharusnya. Itu menurut Pak Taslim gimana? Iya, sebenarnya kita tidak salahkan kalau misalnya ada orang mencari penghidupan seperti itu tadi ya. Cuma kan begini, kita juga sebagai umat beragama, ya kita bagaimana kita bekerja, bukan hanya kita dapat gaji, tapi kita juga dapat pahala. Kalau pekerja misalnya dosen, guru, itu kan dapat dunia akhirat itu. Daripada hanya sekedar misalnya YouTuber, ya bagus kalau uangnya nanti diimpakan, bangun sekolah itu boleh. Tapi kalau hanya uang tok dia dapat, istilahnya hanya untuk kepentingannya dunia saja, uang saja, ya dia dapatnya hanya dunia saja. Jadi memang bagaimana kita melihat pandangan kita terhadap kehidupan ini, bahwa pekerjaan juga itu tidak bisa lepas dari agama. Pekerjaan apapun menghasilkan uang tetapi bertentangan dengan agama, tentu kita harus hindari. Saya tidak mengatakan YouTuber tidak, YouTuber itu halal. Yang penting tadi ya kalau dapat, tentu didasari dengan pendidikan yang bagus sehingga konten yang dikeluarkan juga termasuk bagus. Itu ya. Iya begitu kan itu ya. Jadi kalau ketika kita menjadi YouTubers, ya YouTubers yang mempunyai ilmu. Ini tantangan bagi pemerintah tantangan bagi pemerintah Pak. Supaya YouTuber juga ini mungkin perlu ke depannya itu ya perlu diatur supaya tidak sembarangan, sama dengan televisi kan. Televisi sekarang kan ada monitor, ada pengawas, sehingga nanti konten-konten yang dibuat itu tidak negatif yang merusak generasi muda. Itu penting banget itu. Luar biasa nih yang dibahas ini. Dan lagi-lagi memang ya, kita perlu dan penting itu tetap belajar. Ya kan, ketika kita belajar sekolah di tempat yang baik, apalagi sekolah di tempat-tempat yang memang benar-benar mengedepankan akhlak yang tadi Pak Taslim sampaikan, sehingga apa yang kita dapat tidak hanya secara material duniawi, tapi akhirnya udah dapat. Nah ini ada yang cukup menarik, fenomena yang menarik bahwa begini, pendidikan keagamaan sudah mulai banyak yang berdiri di ranah swasta. Kalau di negeri mungkin ya seperti itu, dia mengikuti kurikulum yang ada. Dan mereka, saya dengar mereka masih mengeluhkan dukungan. Yang saya dengar mereka tidak mendapatkan seperti yang tadi itu, Tat. Tidak mendapatkan anggaran khusus, tidak ada mendapatkan hal yang khusus, sehingga mereka merasa bekerja sendiri. Mungkin bisa dijelasin. Kalau di Kota Sorong ini pemerintah kota cukup perhatian ya kepada swasta. Jadi termasuk pesantren. Sekolah kayak gitu swasta itu kan ada dua induknya. Kalau dia misalnya seperti madrasah, berarti induknya itu Kementerian Agama. Kalau dinas itu adalah SD, SMP, SMA. Yang di bawah yayasan gitu ya. Yayasan, tetapi SD misalnya seperti misalnya SD Aliza, berarti induknya ke dinas. Gitu. Maka yang diperhatikan dinas itu yang tadi SD, SMP, SMA itu. Kalau madrasah berarti Kementerian Agama. Nah, di sini ada Kementerian Agama, itu kan vertikal. Jadi menjadi tanggung jawab kepala dinas ini adalah sekolah yang SD, SMP itu tadi. Dan untuk swasta perhatiannya cukup besar, misalnya ketika sekolah itu atau yayasan itu mendirikan sekolah dan kemudian diberikan izin, itu berarti kan masuk nanti Dapodik dan kemudian dikasih namanya dana BOS. Dana BOS dapat juga ya. Dapat dana BOS itu. Dana BOS itu besarannya sebesar siswa. Kalau siswanya banyak berarti dapat dana BOS makin gede. Mungkin kali saya siswanya mungkin satu kelas 1 SD itu dapatnya mungkin
satu siswa itu 1,5 juta misalnya. Tapi kalau banyak siswanya banyak dapat. Makin gede juga. Yang kedua, sarana dan prasarana juga pemerintah kota cukup agresif ya melihat sekolah-sekolah karena kan terpantau sekolah-sekolah yang ada di Kota Sorong ini. Itu diminta proposal pembangunan sekolah ya dikasih sesuai dengan ya memang bertahap ya. Menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Jadi mungkin tahun ini misalnya siapa dulu. Alhamdulillah. Misalnya tahun ini Yayasan Alisa dapat 2 lokal 2023 dari Danadak. Jadi mungkin yang lain nanti dapat 2024 misalnya. Jadi memang disesuaikan dengan anggaran dan juga tentu yang menjadi konsen pemerintah itu diutamakan negeri. Karena negeri itu tanggung jawab penuh pemerintah. Kalau swasta itu ada yayasannya. Karena itu memang kita sampaikan kepada yayasan, yayasan itu membantu pemerintah dalam hal mencerdaskan anak bangsa, tetapi juga memang harus ada basic. Ya jangan tidak ada modal sedikit tidak ada modal sama sekali terus mau bikin sekolah mengharapkan kepada pemerintah harus ada basic sehingga pemerintah bisa mensupport lah ya karena memang tanggung jawab pemerintah tetapi bukan semuanya. Tadi dana bos sudah dapat bangunan sekolah juga bisa sesuai dengan kebutuhan dan besaran anggaran yang ada di Kota Sorong. Masya Allah. Ya. Terakhir ini Pak Haji. Ya. 2024 udah mau berakhir ini. Masih betah di Komisi 1? Atau mau naik jenjang lagi ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, Ji? Saya berdasarkan rapat terakhir di Partai Keadilan Sejahtera itu saya di kota saja karena saya punya mimpi itu ingin bagaimana DPRD Kota Sorong ini bisa profesional, bisa bersinergi dengan pemerintah, karena itu memang dibutuhkan orang-orang yang punya hati dan juga dia pengalaman. Kalau misalnya nanti diisi oleh anggota dewan yang baru, itu perlu waktu untuk penyesuaian. Jadi yang kedua, saya merasa nyaman di DPRD Kota ini karena saya bersinggungan langsung dengan masyarakat, yang dekat dengan masyarakat. Kalau dulu provinsi kan skopnya lebih luas skopnya lebih luas dan memang sebenarnya di kota ini kan ada pembagian wilayah. Misalnya tadi sekolah, itu sekolah itu kecuali perguruan tinggi SMA ke bawah itu semuanya ranahnya kota. Berarti dewannya kota. Kalau provinsi mungkin yang lainnya, termasuk infrastruktur, termasuk ada pembagian tugas antara negara, terus provinsi dan juga kota kabupaten. Masya Allah. Terakhir mungkin ada penyampaian untuk sahabat-sahabat sekalian. Yang paling penting adalah bagaimana kita mencari sumber pendidikan yang berakhlak. Mungkin ada sedikit yang disampaikan. Yang pertama kepada anak-anakku sekalian, masa belajar itu ada disebut dengan masa emas. Ya, itu pada usia-usia SD, SMP. Maka gunakanlah waktu itu untuk belajar. Kalau sekarang belajar dengan keras, ya membuat susah-susah belajar nanti di masa tua akan mudah. Insyaallah. Tetapi di awal-awal hidup ini anak-anak muda terus mau senang-senang, nanti hari tuanya menjadi susah. Jadi kebalikannya. Yang kedua, ada gejala sekarang kan pendidikan online ya. Kedepannya kita tidak tahu, tapi aja memprediksi bahwa kedepan nanti tidak dibutuhkan bangunan sekolah. Karena orang cukup sekolah dari rumah. Tapi kami pikir ini ada kelemahannya karena kalau tidak ada guru, tidak ada transfer karakter. Betul. Anak-anak nanti tidak bersikapnya menjadi tidak ada contoh. Karena di sekolah itu kan memang guru sangat berperan memberikan contoh kepada murid di samping gestur tubuhnya dan perilakunya itu dilihat oleh anak-anak, dicontoh oleh anak-anak. Nah, kalau nanti lewat online ini jadi masalah. Itu memang menjadi perhatian kita sekarang terutama di dinas pendidikan, juga di Kementerian Pendidikan, ya bagaimana online ini tetap karakter itu muncul, sikap jujur dan profesional itu dikedepankan, sehingga anak-anak cerdas tetapi juga beradab. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya dan informasi luar biasa hebat tadi. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapannya dari Bapak untuk terwujud dan sahabat-sahabat sekalian juga bisa menikmati yang menjadi haknya mereka semua. Terima kasih.
Masya Allah. Barakallah. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.